Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali di ruang virtual bersama Carmelite Center Jakarta. Hari ini kita akan mendalami pengajaran spiritualitas yang akan dibawakan oleh Romo Karol. Kiranya tema yang disampaikan antara lain adalah 4 latihan rohani dalam tradisi spiritualitas Padang Gurun. Kegiatan pengajaran ini akan berlangsung selama 4 kali selama bulan September ini. Maka diharapkan saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti pengajaran ini mulai dari yang pertama hingga yang terakhir. Sebelum kita memulai pengajaran pada hari ini, perkenankan saya, Romo Kris, yang akan mendampingi kegiatan ini untuk memimpin doa. Kita akan mengawali kegiatan ini dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau memberikan anugerah kehidupan bagi kami, sehingga kami pada hari ini, dengan segala keterbatasan kami boleh hadir di dalam ruang virtual ini. Kiranya Engkau memberkati perjumpaan kami, sehingga perjumpaan ini menjadi perjumpaan yang penuh rahmat bagi hidup kami. Berkatilah juga Romo Karol yang akan membawakan pengajaran bagi kami semua. 4 latihan rohani dalam tradisi spiritualitas Padang Gurun. Semoga Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing Romo Karol, sehingga pengajaran yang diberikan dapat kami mengerti dengan baik. Dan kiranya Engkau juga mendampingi kami semua agar dapat mengikuti pengajaran ini dengan baik, sehingga kami dapat berbuah bagi kerajaan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pengajaran akan berlangsung kurang lebih sekitar 1 jam. Setelah itu akan masuk ke sesi tanya-jawab. Dan apabila selama pengajaran berlangsung, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari ingin mengajukan pertanyaan, dapat mengajukan pertanyaan lewat kolom chat yang ditujukan ke Carmelite Center Jakarta. Atau nanti pada saat sesi tanya-jawab, Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat open mic untuk menyampaikan langsung. Sekarang saya persilakan Romo Karol untuk memulai pengajaran pada hari ini. Sebentar ya, oke. Pada sesi yang pertama dari 4 eh, kegiatan pengajaran, hari ini saya mau membawa sebuah Ya, mohon maaf, Bapak Ibu saudara-saudari, sepertinya sinyal di sana kurang baik. oke, oke. Saya ingin menjelaskan di sesi awal ini tentang kesunyian dan puasa. Pertama, latihan rohani atau 14 Masehi, Kekaisaran Romawi, yaitu tepatnya pada masa Kaisar Konstantinus Agung, gereja Kristen itu, gereja Katolik, Kristen awali itu diterima dan diakui sebagai agama resmi ya dalam Kekaisaran Romawi. Nah, karena pengakuan itu maka masa-masa sebelum pengakuan itu kan masa-masa penganiayaan. Gereja kekayaannya dirampas, orang-orang Kristen dibunuh, dianiaya dan sebagainya. Kemudian perkembangan gereja dihambat. Tetapi sejak tahun 313, tepatnya pada masa Konstantinus Agung, gereja itu mengalami perkembangan dan kemajuan, dalam arti diakui keberadaannya, didukung secara finansial dan secara politis. Jadi banyak orang gereja, orang Kristen itu menjadi pemimpin-pemimpin politis dan sebagainya. Kemudian semacam tidak ada batasan antara urusan rohani dan urusan politik kenegaraan. Nah, di sana muncul semacam
keabsurdan atau semacam gejala di mana kekristenan itu tidak menunjukkan suatu roh yang asli atau spirit yang asli sesuai dengan ajaran Kristus. Karena sudah masuk di dalam dunia politik kenegaraan. Karena itu, maka muncullah sekelompok orang untuk kembali menghayati arti spiritualitas yang radikal, seperti yang diajarkan Yesus, ya. Karena itu mereka meninggalkan dunia dalam arti urusan-urusan duniawi, politik, dan lain sebagainya untuk menyepi, pergi ke suatu tempat yang disebut dengan padang gurun. Dan pada masa itu, pada abad 3 sampai dengan abad yang kelima Masehi itu banyak orang termasuk Santo Antonius Agung itu pergi ke Mesir pada sederhanan ekstrim, ya. Jadi mereka melawan arus di mana gereja Kristen itu sudah istilahnya dilebur dalam urusan-urusan duniawi. Jadi mereka ingin melawan gerakan itu dengan menunjukkan suatu sikap yang radikal, yang asli, yaitu kesederhanaan. Dan doa terus-menerus, dan kemudian puasa, dan pergumulan spiritual yang intens. Jadi mereka pisah dari urusan-urusan duniawi. Tujuan utama mereka adalah mencapai keheningan batin dan bebas dari hasrat yang tidak teratur. Kehidupan mereka tentang dalam apotek para bapak, ya. Nah, kemudian di Historia Monak, tulisan Antoni atau kehidupan Antoni. Jadi yang saya sebut jadi sebagai acuan di dalam menyarikan, mensaripatikan ajaran tentang tema-tema yang disodorkan, disampaikan. Pertanyaan yang berikut, bagaimana hal keheningan? Istilahnya hanya pada saat tertentu atau temporal, atau hidup karena ini menggunakan kata latihan, maka praktek ini tidak hanya sesekali, tetapi menjadi rutinitas kehidupan mereka. Seperti fisik dan kemampuan, keterampilan untuk hidup rohani itu hanya bisa dicapai kalau orang secara rutin setiap hari melakukan diulang membentuk sebuah kondisi spiritual, yaitu bukan berapa banyaknya waktu, kan, dalam seluruh waktu, mulai dari bangun sampai. Suara Iya, saya betul. jelas didengar? Jelas didengar. Oke, baik. Saya mulai supaya lebih hemat waktu. Ya, baik, Iya, Om. baik. Praktek yang mereka lakukan itu yang pertama, ya, memulai hari dalam keheningan total. Jadi, ya, mereka bangun jauh sebelum fajar menyingsing. Jadi, aturan hidup bertapa itu kurang lebih bangunnya jam 3 pagi. Ya, di tengah padang gurun yang luas dan sepi, para pertapa memulai hari dengan keheningan yang mendalam, menjauhkan diri dari keramaian dunia yang penuh dengan gangguan. Itu. Kedua, meditasi dan doa dalam hening. Ya, dalam keheningan pagi mereka berlutut atau duduk untuk berdoa dan merenung. Bibir mereka, pikiran. Jadi
Putus-putus juga suaranya. Istilahnya apa? Mereka tidak menggunakan di minim sekali untuk mana ini? Ah, maaf Romo, mungkin bisa ganti jaringan Romo dengan mobile tethering, jadi tidak menggunakan jaringan di tempat. Halo? Mungkin bisa menggunakan mobile tethering. Saya kira itu bisa lebih membantu. Tidak ada Sebentar, suara. sebentar. Terputus. Ya, nunggu. Tidak ada suara. Ya. Terputus suara. Iya, internetnya lagi jelek. Di Mm-mm. Bekasi juga hilang-hilangan. Mm. Ya, mohon maaf ini gangguan teknis. Iya. Tidak ada suaranya gimana? Memang belum masuk lagi. Sebentar. Oh ya udah, belum ya udah. Oke, share screen sudah keluar. Silakan lanjutkan Romo. Oke, baik. Ya, masih agak putus-putus Romo. Disiplin ketat dalam berkata-kata. Jadi mereka sudah pakai kata, tapi nggak masuk. Aneh. Ya, Ya, menghambat betul teknologi ini nih. Udah sebentar. Halo? ya Romo. Oke. Yang berikutnya latihan praktek disiplin ketat dalam berkata-kata. Ya, jadi latihannya adalah tidak boleh berkata-kata sembarang waktu atau tempat. Mereka menjalankan aturan yang sangat ketat. Kata-kata hanya diucapkan bila benar-benar diperlukan. Bahkan ketika berbicara, setiap kata dipilih dengan sangat hati-hati agar tidak mengganggu kedamaian batin yang telah dibangun dengan susah payah. Jadi mereka tidak akan sembarang berkata-kata, dan kalau mereka berkata-kata, kata-kata yang disampaikan itu kata-kata yang sudah direfleksikan, sudah selektif, sehingga ketika mereka mau mengatakan sesuatu tidak mengganggu kedamaian batin mereka atau orang yang mendengarnya. Yang keempat, makan dalam keheningan total. Jadi waktu makan mereka tidak omong, ya tidak berbicara. Ya, kalau zaman sekarang godaannya selain banyak omong juga beraktivitas membangun komunikasi lewat HP atau googling dan seterusnya. Pada zaman pertapaan itu di abad 3 sampai 5 itu mereka melakukan keheningan total terutama dalam hal makan. Makanan mereka sederhana dan dimakan dalam keheningan mutlak. Seringkali hanya sekali sehari, yang terdiri dari roti kering, kemudian buah-buahan atau sayuran yang ditemukan di gurun, dikonsumsi tanpa percakapan, ya. Sehingga saat makan pun mereka bisa bermeditasi, bisa berdoa. Jadi mereka menjadikan semua momen itu menjadi momen perjumpaan pertemuan dengan Tuhan. Ya. Yang kelima, mereka melakukan meditasi berjalan di tengah gurun. Jadi mereka melakukan itu ya untuk berdoa sambil berjalan, ya berdoa sambil berjalan. Sepanjang hari mereka melakukan meditasi berjalan di antara batu dan semak gurun. Setiap langkah diambil dengan penuh kesadaran, menjaga pikiran tetap tenang dan terfokus pada keheningan batin yang mereka jaga. Jadi tidak terburu-buru atau tidak istilahnya seperti orang dikejar waktu. Berjalan pelan-pelan, mengatur nafas, kemudian menciptakan keheningan batin, ya sambil berjalan di tengah gurun. Yang keenam, mereka melakukan istilahnya isolasi. Kalau istilahnya orang Karmel atau tradisi monastik itu dengan klausura
ada klausura monastik, itu klausura yang dipasang di setiap biara, ada ruang-ruang yang tidak boleh dimasuki oleh banyak orang. Ya. Kemudian ada klausura kepausan, itu seperti Karmel OCD di Lembang, ya itu klausura kepausan. Mereka orang luar baru boleh masuk kalau atas izin paus atau uskup. Nah, itu klausura kepausan. Orang umum atau umat yang mau datang hanya ketemu lewat satu ruangan, lalu kemudian ada jerujinya. Nah, orang baru boleh masuk ke dalam kalau sudah atas izinan paus atau uskup. Itu klausura kepausan. Sedangkan klausura monastik itu diizinkan masuk itu hanya melalui pimpinan umum. Ya, prior rumah, ya, pimpinan rumah atau pimpinan kongregasi atau provinsial. Itu klausura monastik. Mereka melakukan itu untuk melakukan apa istilahnya? Untuk melindungi mereka dalam hal keheningan. Ya, kalau banyak orang yang masuk ke dalam maka akan mengganggu keheningan. Mereka secara sengaja menghindari kontak sosial kecuali untuk kebutuhan yang sangat mendesak. Misalnya kalau sakit, kalau butuh pengobatan dan sebagainya, baru mereka melakukan kontak dengan pihak luar. Jarak dari komunitas dan dunia luar dijaga ketat untuk melindungi praktek keheningan dari gangguan suara dan hiruk-pikuk manusia. Nah, itu isolasi. 7, mereka bekerja dalam diam yang bermakna. Jadi saat bekerja tidak ada suara, tidak ada kata-kata, tidak ada percakapan. Meskipun mereka itu bekerja bersama. Ya. Saat mengumpulkan kayu atau merawat tempat tinggal sederhana mereka, para pertapa melakukannya tanpa kata-kata. Setiap gerakan menjadi doa dalam diam, menjadikan pekerjaan sebagai perpanjangan dari praktek spiritual mereka. Jadi mereka bekerja, fisik mereka bekerja, tapi hati mereka itu berjaga dalam doa. 8. Istirahat dalam kesunyian malam. Mereka tidur lebih awal di bawah langit gurun, kurang lebih sekitar jam 8, jam 9 mereka sudah tidur. Supaya apa? Besok pagi jam 3 atau jam 4 mereka bisa bangun. Dalam keheningan mutlak, tubuh dan jiwa beristirahat tanpa gangguan suara duniawi. Mempersiapkan diri untuk hari berikutnya dalam kehidupan penuh keheningan. Ya, itu praktek-praktek yang dilakukan oleh Bapak-Bapak Padang Gurun dalam hal keheningan. Nah, sekarang kita mencoba apa makna yang mereka dapat dari keheningan yang mereka lakukan sebagai sebuah latihan dan menjadi rutinitas mereka setiap hari. Dari praktek itulah kemudian lahirlah pemaknaan, yang kemudian mereka wariskan kepada pengikut-pengikutnya, yang kemudian kita sebut dengan tradisi monastik, kehidupan membiara. Semuanya itu meniru dari apa yang mereka lakukan dan mereka refleksikan dari kehidupan mereka setiap hari. Nah, karena itu saya mau menampilkan apa sih makna yang mereka hayati dalam hal keheningan. Santo Yohanes Kelimakus dalam bukunya The Leader of Divine Action, dia mengatakan begini, keheningan adalah ibu doa. Ya, jadi ibu itu artinya melahirkan segala hal yang baik. Ya, ibu doa. Orang baru bisa berdoa dengan baik kalau dia bisa hidup dalam keheningan. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita zaman ini. Seringkali kita berdoa, mulut kita mengucapkan kata-kata, tapi hati kita tidak hening. Atau sementara ribut, sementara jalan kita bercakap-cakap, dan sementara itu juga kita berdoa. Nah, jadi yang dilakukan oleh Bapak Padang Gurun itu adalah keheningan total, fisik dan batin. Ya, mulut mereka tidak mengatakan sesuatu supaya batin mereka bisa berdoa. Ya. Karena itu mereka mengatakan keheningan adalah ibu doa yang membebaskan mereka dari penawanan dunia. Jadi dunia itu dilihat sebagai sebuah penjara yang menawan hati dan pikiran manusia, yang membuat manusia itu tidak lagi
bukan hal-hal yang ilahi. Iya. Kemudian penjaga api batin. Supaya api itu, hati itu tetap bernyala-nyala, bersemangat untuk berjumpa dengan Tuhan. Latihan rohani yang paling fundament itu adalah menjaga keheningan. Ya. Yang berikutnya, dalam karyanya Defense of the Holy Hesychasm, ya, Palamas menegaskan begini. Keheningan adalah kondisi di mana pikiran terbebas dari semua objek dan pemikiran, berada dalam keadaan pengetahuan yang melampaui pengetahuan, tercelup dalam cahaya Allah yang tak tercipta. Maksudnya begini Bapak Ibu, keheningan itu tidak hanya secara fisik, ya jauh dari keramaian, tidak mendengarkan bunyi-bunyian, atau kita sendiri tidak berkata-kata tentang sesuatu atau bercakap-cakap dalam sebuah percakapan, tidak hanya sebatas itu. Tetapi jauh lebih dalam dari itu adalah bagaimana orang terbebas dari semua objek pemikiran. Ya, jadi orang tidak lagi menyita pikirannya itu dengan macam-macam hal. Ya, seperti ini ada latihannya. Kemudian bagi mereka keheningan itu bukanlah kehampaan. Ya, kadang-kadang kita orang zaman sekarang itu menilai kok aneh ya, hidup di tengah-tengah padang gurun, tidak ngomong, dan seterusnya, tidak makan yang seperti yang kita makan, itu manusia aneh. Kok kosong, nggak ada apa-apanya. Bagi mereka bukanlah demikian, bukanlah kehampaan, melainkan kepenuhan. Nah, pertanyaannya, apa itu kehampaan dan apa itu kepenuhan? Ya, orang duniawi sering mengatakan bahwa seseorang itu menjadi berarti, berguna kalau memiliki ini dan itu. Bagi mereka tidak demikian. Bagi mereka itu, kepenuhan yang sesungguhnya itu adalah berjumpa, bertemu dengan Tuhan di dalam keheningan. Segala sesuatu hanya sebagai alat atau atribut. Tuhan itu menjadi tujuan. Jadi karena itu mereka melatih supaya mereka benar-benar hidup dalam keheningan, karena mereka yakin hanya di dalam keheningan itu hati manusia bisa terpaut, ya, dan hati manusia dipenuhi oleh Allah sendiri. Karena itu mereka mengatakan bukan ketiadaan, melainkan kehadiran. Kehadiran siapa? Kehadiran Tuhan. Bukan kematian, melainkan kehidupan yang berlimpah. Begitu. Jadi dalam keheningan sejati kita menemukan diri kita, bukan dalam isolasi. Jadi kita menemukan diri kita itu bukan dalam isolasi, bukan dalam keadaan kita menjadi orang yang tidak mengenal diri kita lagi. Tetapi dalam komunitas yang mendalam dengan seluruh ciptaan dan dengan pencipta sendiri. Jadi kita menemukan diri kita itu sesungguhnya siapakah kita itu hanya di dalam keheningan. Maka banyak orang atau segelintir orang itu takut dengan keheningan. Karena justru di dalam keheningan itu dia berjumpa dengan dirinya. Dan seringkali orang menolak itu. Ya, padahal dalam tradisi kekristenan kita, justru keheningan itu menjadi sebuah latihan supaya orang bisa menemukan Tuhan dan menemukan dirinya. Ya. Menurut Ishak, dalam keheningan yang mendalam, indera-indera fisik menjadi tenang. Ya, jadi orang tidak berkeliaran ke sana kemari dalam arti pikirannya. Indera-indera fisiknya itu menjadi tenang. Ya, karena yang menjadi pengontrol dari seluruh kepribadian kita adalah pikiran. Nah, keheningan itu adalah suatu latihan di mana kita mencoba menjinakkan pikiran-pikiran kita yang liar ini. Ya. Karena itu, Ishak mengatakan, cintailah keheningan di atas segala hal, karena keheningan membawa engkau pada buah yang tidak dapat diungkapkan oleh lidah. Karena itu dia mengatakan, kita memaksa diri kita untuk sendiri, ya, memaksa diri kita sendiri untuk berdiam, ya. Jadi memaksa, jadi mencoba untuk ngerem, untuk ngomong, untuk apa saja yang membuat kita tidak lagi fokus, ya, menciptakan keheningan, menjinakkan pikiran-pikiran kita. Jadi memaksa itu kata yang pas untuk mengatakan bahwa sesuatu keheningan itu tidak hanya dengan ingin, tetapi harus diarahkan sampai dengan sedikit memaksa.
Seperti seorang yang tidak bisa lari harus mencoba latihan itu hari pertama berapa meter sampai dengan 1 kilo sampai dengan 2 kilo, 3 kilo. Jadi bertahap-tahap. Hanya memang awal-awal itu sedikit terpaksa. Orang harus dengan sebuah rencana yang tegas dan mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa saya harus bisa dan saya harus memulai sesuatu ini yang mungkin sulit untuk saya lakukan. Ya. Kemudian dari keheningan ini sesuatu yang lain dilahirkan yang membawa kita pada keheningan itu sendiri. Jadi orang harus memaksakan untuk diam dulu supaya apa? Dia bisa hening. Ya. Karena itu ada perbedaan, diam dan hening itu dua hal yang berbeda tetapi menjadi satu kesatuan dalam sebuah latihan. Bapak Ibu, saya menunjukkan apa yang dihayati oleh Bapak-Bapak dan gurun dalam hal bentuk-bentuk keheningan. Bentuk-bentuk keheningan yang pertama adalah keheningan eksternal. Apa itu keheningan eksternal? Itu menyangkut ya menarik diri secara fisik dari keramaian. Ya, misalnya orang zaman ini melakukan retret, rekoleksi, tinggalkan rumah, pergi ke suatu tempat yang hening. Tapi kadang-kadang juga tidak hening di sana karena di sana kita bercakap-cakap, kita ramai di sana, kita ambil bawa HP, kita video call, kita foto, kita lebih banyak menggunakan waktu untuk ambil gambar dan seterusnya. Jadi sebenarnya kita meninggalkan rumah untuk mencari keheningan, malah di sana kita tidak hening. Ini kecenderungan kita zaman sekarang. Nah, keheningan eksternal ini menjadi sebuah latihan. Ya, ada metode retret rekoleksi yang menekankan hening. Jadi peserta datang ke suatu tempat yang hening, tidak boleh membawa apa-apa. Ya, memang bawa baju dan sebagainya, tetapi tidak membawa alat komunikasi supaya apa? Jaga keheningan. Ya, ini sebuah retret yang bagi saya sangat benar untuk orang-orang zaman ini. Ya, jadi ada keheningan eksternal, menyangkut menarik diri secara fisik dari keramaian, tinggal di padang gurun, atau gua atau sel pertapa yang terisolasi. Praktek ini memungkinkan pertapa menjauhkan diri dari gangguan duniawi. Praktek ini disebut dengan anakoresis, ya, anakoresis bahasa Yunaninya, yaitu penarikan diri secara fisik dari masyarakat, tinggal di lokasi terpencil yang memungkinkan isolasi dari gangguan duniawi. Ada sebuah cerita, ada seorang pertapa Okso yang ketika anaknya Romo Karmel, dia masuk pertapaan karena dia sudah sendiri. Dia mau menyepi untuk menikmati hari-hari sisa hidupnya itu dengan menjadi anggota Okso, hidup dalam keheningan. Ya. Jadi dia meninggalkan keasikan duniawinya, status dan kekayaannya untuk ya hidup dalam sebuah biara yang penuh dengan keheningan. Ini persis sama dengan apa yang dilakukan oleh Santo Antonius. Dia tinggal di dalam benteng tua di Pispir selama 20 tahun dalam keheningan yang hampir total, tidak bicara. Itu keheningan fisik. Berikutnya, yang kedua itu adalah keheningan internal. Ya, internal itu dari dalam diri kita sendiri. Kalau eksternal itu dari luar, lingkungan atau dunia. Yang kedua ini keheningan internal. Itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ketenangan pikiran dan hati. Mengendalikan pikiran yang berkelana yang disebut dengan latihan logismoi, menjinakkan pikiran-pikiran yang liar dan menciptakan ruang batin di mana Allah dapat berbicara. Apakah ada hubungan dengan keheningan eksternal? Iya, sangat berhubungan. Orang baru bisa masuk dalam keheningan pikiran dan hati kalau secara eksternal dia bisa melakukan itu. Meninggalkan kesibukan, lalu pergi ke satu tempat yang hening, lalu di sana dia berusaha untuk mengendalikan dirinya untuk tidak terlibat dalam percakapan, hidup dalam isolasi dan sebagainya. Hanya dengan demikian baru kemudian muncullah keheningan internal. Orang bisa mengendalikan pikiran yang berkelana. Ya, mustahil. Orang seringkali mengatakan, saya mungkin tidak hidup dalam sebuah keheningan, jauh dari keramaian, tapi yang paling penting itu adalah hati. Ya, terus terang ini kita omong tentang sebuah latihan. Latihan itu artinya bertahap, tidak mungkin langsung ke keheningan internal kalau tidak melalui keheningan eksternal.
Ya, kami di Biara Karmel waktu saya masih awal-awal menjadi frater itu, kami dilatih untuk mulai pagi sampai dengan makan siang itu tidak boleh omong. Ya, bekerja dengan diam, berdoa dengan diam dan seterusnya. Ya. Kemudian sampai dengan malam juga demikian. Mulai jam 9 sampai dengan bangun pagi itu tidak boleh omong. Ya. Nah, keheningan internal ini disebut dengan hesychia, praktek keheningan batin dan pengekangan pikiran yang berkelana. Para pertapa mengembangkan teknik seperti repetisi doa-doa pendek, doa Yesus, dan fokus pada pernapasan untuk menenangkan pikiran. Artinya apa ini Bapak Ibu? Latihan keheningan internal itu biasanya dilakukan berbarengan dengan doa Yesus, doa-doa pendek, ya. Jadi mungkin ketika dia duduk hening, diam, kemudian dia melakukan sesuatu sambil itu dia mengucapkan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ya. Doa yang sudah familiar untuk kita zaman ini. Itu praktek keheningan internal. Berikutnya keheningan relasional, ya. Apa itu keheningan relasional? Yaitu mengurangi interaksi sosial yang tidak perlu, ya, mengontrol pembicaraan dan mempraktekkan pengendalian diri dalam hubungan dengan orang lain. Apa artinya? Ya, kalau bahasa kerennya adalah stop, ya, untuk berkontak dengan orang selama tidak terlalu penting, ya. Jangan sampai kita lebih dulu aktif untuk menanyakan ini dan itu sehingga kita sendiri mengganggu keheningan batin kita, ya. Orang bilang terlalu kepo, ya, dengan urusan orang lain sehingga kita melupakan hal yang penting dalam hidup kita yaitu keheningan. Kemudian mengontrol pembicaraan, ya. Kita berbicara seperlunya, bukan berarti kita ini pelit, tapi ini sebuah latihan. Karena latihan itu maka menjadi sebuah ritme, style of life-nya kita, ya. Itu yang dilakukan oleh bapak-bapak dan gurun. Jadi mereka omong seperlunya. Bahkan kalau memang mau bicara, kata apa yang dipilih itu mereka sudah atur, sudah ukur. Ini kata ini yang berdampak baik untuk saya dan juga orang yang mendengarkan. Nah, ini disebut dengan COP, yaitu diam secara verbal, menahan diri dari percakapan yang tidak perlu. Beberapa pertapa seperti Abba Agaton, ya. Saya sering mengutip ini, praktek ini. Beberapa pertapa seperti Abba Agaton, konon menaruh batu di mulutnya selama 3 tahun untuk melatih pengendalian lidah. Jadi ada batu, ya, dimasukkan, ya, di mulut, tidak ditelan memang karena ini latihan. Supaya apa? Dia diawasi oleh batu itu. Kalau engkau omong, maka engkau akan menelan batu itu. Maka hati-hati, tidak boleh ngomong. Ini latihan. Yang memang secara paksa dia melakukan itu supaya mengendalikan lidahnya itu. Karena biasanya orang sering mengatakan, ya, dosa itu pertama itu ya dari pikiran, tetapi kemudian diekspresikan melalui lidah. Ya, kalau itu kalau kita tidak hati-hati menggunakan mulut kita. Abba Pomen mengatakan begini, seorang pertapa mungkin tinggal di keramaian, namun memiliki hati yang hening. Jadi begini Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang lingkungan, itu untuk bagi kita sekarang ini mungkin tidak terlalu penting untuk dipertimbangkan, menjadi syarat sebuah dari praktek keheningan. Tidak penting lingkungan. Mungkin kita berada di tempat lingkungan yang sangat ramai, ya, tetapi kalau orang benar-benar menghayati keheningan, mungkin akan merasa tidak terganggu dengan hiruk-pikuk dunia atau lingkungan sekitar. Karena apa? Yang paling penting itu adalah hati yang hening. Dan yang lain mungkin tinggal di keheningan padang gurun, namun memiliki hati yang penuh keramaian. Jadi mungkin terbalik, orang yang tinggal dalam keheningan mungkin lebih sibuk, karena mungkin pikirannya itu seringkali berpikir banyak hal. Maka di sana sebenarnya dia tidak hening. Jadi lingkungan, tempat, atau geografis itu tidak menjadi sebuah syarat untuk sebuah keheningan. Ya, karena Abba Pomen mengingatkan bahwa meskipun keheningan eksternal itu sangat penting menjadi latihan fundamen untuk bisa menciptakan keheningan internal, itu adalah sebuah hal yang tidak menjadi absolut. Karena orang bisa tinggal di dalam keramaian kalau meskipun hatinya hening, ya, seperti itu.
Bapak Ibu, saya tarik napas dulu karena agak terengah-engah, napasnya kurang normal. 5 tahap latihan keheningan pikiran. Ya, jadi Bapak Ibu, latihan keheningan eksternal, latihan keheningan internal, dan kemudian relasional itu mensyaratkan orang untuk bisa tidak hanya mengabsolutkan keheningan eksternal, tetapi keheningan eksternal itu dipaksakan untuk dilatih supaya apa? Supaya bisa masuk ke dalam praktek menjinakkan pikiran. Supaya pikiran kita itu tidak mengarah kepada hal-hal yang menyenangkan hati duniawi saja, tetapi lebih terpaut kepada ya Tuhan sendiri. Ya. Karena itu, 5 tahap latihan keheningan yang dilakukan oleh bapak-bapak dan guru itu pertama. Mereka melakukan pengenalan logismoi. Logismoi itu pikiran-pikiran yang liar, ketamakan, ya, kerakusan. Misalnya, sementara berdoa, pikiran ke dapur, pikiran ke masakan yang enak, sehingga doa menjadi terganggu. Ya, ketika kita ngomong tentang sesuatu yang lebih serius tentang kehidupan rohani, kita menyelanya dengan hal misalnya ibu-ibu sering suka ngomong tentang model-model pakaian atau tipe-tipe HP dan seterusnya. Itu materialisme pikiran. Jadi pikiran kita banyak disita oleh kesenangan-kesenangan duniawi. Sehingga waktu kita itu tidak full untuk ya sebagai orang-orang yang sangat manusiawi tapi sekaligus sangat ilahi. Ya. Ruang yang selalu kita hidupi itu adalah ruang manusiawi kita saja, tapi kita menutup terhadap ruang keilahian. Nah, pengenalan logismoi ini adalah supaya kita membuka dunia, wilayah kemanusiaan kita ini, kefanaan kita, dan seterusnya itu sembari sambil membuka ruang ilahi. Supaya di dalam keadaan kita yang kosong, yang duniawi yang kemudian kita tinggalkan itu, kita bisa masuk ke dalam ruang seperti ruang kudus, ruang ilahi. Karena itu untuk bisa masuk ke ruang kudus, ya para pertapa mengajarkan kita untuk mengenali pikiran-pikiran kita yang mengganggu. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mengenal pikiran kita? Biasanya dan selalu itu adalah kalau kita hening. Kalau orang tidak bisa hening, maka dia tidak akan mengenal pikiran-pikiran yang dominan mengganggu dia. Ya. Ya, jadi syaratnya adalah keheningan. Dengan keheningan baru orang mengenal logisme. Mengapa orang harus mengenal logisme atau pikiran-pikiran yang mengganggu? Karena manusia itu sejak dari awal, dari umur 0 sampai 5 tahun dan seterusnya dalam perjalanan hidup itu selalu dijejali dan memiliki sebuah apa istilahnya kisah yang memperkarakan hidupnya. Jadi dia istilahnya ada pengalaman dan pengalaman itu memperkarakan, mengganggu pikirannya. Sehingga yang mau maju tetapi dia membawa sebuah pikiran-pikiran yang sudah tertanam dalam hatinya. Para psikolog mengatakan itu adalah luka batin. Iya, luka batin itu yang mengganggu orang untuk bisa maju menjadi orang yang mengalami kedamaian dalam keheningan. Iya. Karena itu, pikiran-pikiran itu bersumbernya dari pengalaman-pengalaman masa lalu yang membentuk kita sehingga kita itu terdominasi oleh pikiran tertentu. Ya, misalnya anak yang orang dewasa yang waktu kecilnya itu selalu mengalami istilahnya tidak hidup dalam sebuah apa istilahnya kepenuhan kebutuhan, kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Maka dalam hidup selanjutnya itu dia pasti akan mengejar kebutuhan-kebutuhan yang belum terisi, tercapai pada masa kecilnya. Itulah yang kemudian muncul dalam pikiran-pikiran itu. Ya. Maka pengenalan logisme ini sama dengan kita mengenal siapakah diri kita mulai masa kecil kita. Dan kita menjinakannya. Ya. Kemudian yang kedua latihannya adalah kalau pikiran-pikiran itu muncul, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan itu adalah penolakan. Ya. Setelah mengenali pikiran yang mengganggu, pertapa secara sadar menolak untuk terlibat dengannya, tidak memberikan persetujuan batin. Jadi artinya apa ini? Pikiran itu tidak akan pernah hilang. Contoh, kalau kita
pernah berkonflik dengan seseorang, bayangan kita, ingatan kita tentang mukanya, kata-katanya itu selalu akan datang menghantui kita. Itulah ya gangguan pikiran. Nah, apa yang harus kita hadapi? Dia muncul, tetapi jangan respon. Kita tidak boleh melakukan persetujuan batin. Apa artinya persetujuan batin? Persetujuan batin itu artinya kita mulai berpikir, emosi kita mulai muncul, memarahi dia dan seterusnya dalam hati. Nah, ini berarti kita tidak menolak. Ya, kita harus menolak itu dalam arti ada pikiran tetapi kita tidak masuk di dalam proses berpikir tentang sesuatu yang muncul itu. Yang ketiga, ya setelah kita berhasil menolak, yang ketiga itu kita melakukan apa? Kita melakukan antiresis. Apa itu antiresis? Kita menggunakan kutipan kitab suci sebagai kontra argumen. Ya, kita menggunakan kutipan kitab suci sebagai kontra argumen untuk melawan pikiran yang mengganggu seperti yang dicontohkan Yesus saat digoda di padang gurun. Ya. Jadi misalnya saya ambil contoh yang paling simpel, yang waduh, makan ini enak sekali, ya, makan ini enak sekali. Kita bisa mengutip, ya, manusia hidup bukan dari roti saja. Itu kurang lebih seperti itu. Kita menggunakan kata-kata itu untuk membantu kita melakukan kontra terhadap godaan itu. Sehingga hati kita tidak lagi dikuasai oleh pikiran-pikiran itu. Kemudian yang keempat adalah pengawasan berkelanjutan. Mempraktikkan nepsis atau kewaspadaan terus-menerus terhadap gerakan pikiran, menjaga pintu hati. Iya. Apa artinya? Kita melakukan pengawasan, kontrol hati, tutup pintu hati terhadap sesuatu yang selalu mengganggu kita. Ya, kalau orang sudah akrab dengan gangguan pikiran atau sudah mengenal pikirannya, misalnya mau berdoa tapi selalu muncul pikiran-pikiran itu berarti ini menjadi sinyal kewaspadaan, rambu bahwa inilah menjadi gangguan bagi saya. Saya harus tidak boleh masuk di dalam gangguan ini. Tutup pintu, ya. Berikutnya adalah transformasi. Akhirnya pikiran-pikiran yang mengganggu berkurang, digantikan oleh pikiran ilahi dan doa murni. Ya, seperti itu. Ya, ini latihan keheningan pikiran. Berikutnya, saya mengutip beberapa hal, beberapa pandangan dari bapak-bapak dan gurun. Santo Yohanes Klimakus menggambarkan proses ini, 5 tahap itu keheningan pikiran itu, sebagai menarik monster dari sarangnya. Keheningan mengungkap hal-hal tersembunyi dalam jiwa yang perlu disembuhkan. Bapak Ibu, kalau kita misalnya sudah tekun melakukan praktek hening, mulai pagi sampai malam itu kita berhasil melakukan, pasti akan ada banyak hal yang akan menghantui kita. Jangan mendefinisikan itu sebagai kegagalan. Justru Bapak dan Guru mengatakan ini merupakan proses maju. Karena justru pikiran-pikiran itu tidak muncul dengan sendirinya. Justru di dalam keheningan itu, pikiran itu akan lumrah muncul. Dan kemunculan ini seperti sebuah karunia karena kita bisa mulai dengan berjuang, bergelut dengan diri kita sendiri. Ya. Jadi ini tanda awal, tanda kemajuan, bukan sebuah kegagalan. Jangan sampai Bapak Ibu mengatakan, aduh Romo banyak gangguan, baru 1 menit sudah mulai pikiran ke sana kemari. Itu tanda baik, karena Anda sudah mulai masuk di dalam pengenalan akan diri. Ya. Kalau ada muncul pikiran seperti itu, maka lakukanlah apa yang tadi saya katakan tadi. Ya, melawan, melakukan kontra, dan seterusnya. Justru dengan menghadapi kekacauan batin ini dalam keheningan, seseorang dapat menemukan ketenangan sejati. Jadi orang harus melihat pikiran itu sebagai musuh yang harus ditaklukkan. Ya, jadi lihat sebagai musuh yang harus ditaklukkan. Karena itu seringkali Bapak Padang Guru mengatakan, masuk dalam keheningan itu adalah masuk di dalam medan peperangan. Kita berperang melawan siapa? Melawan pikiran kita sendiri. Dan kita diminta untuk tetap hening supaya kita bisa menjadi pemenang. Ya. Bapak-bapak Padang Guru mengajarkan bahwa perjuangan ini bukanlah tanda kegagalan dalam praktek keheningan. Jadi bukan kegagalan.
melainkan tahap yang diperlukan dalam perjalanan menuju kesatuan dengan Allah. Ya, saya pernah formator, saya pernah pendamping para frater, dan lain sebagainya. Selalu saya tanyakan, frater, bagaimana pengalaman kamu hari ini? Apakah ada persoalan? Banyak yang dari mereka itu belum mengenal apa artinya perjalanan hidup rohani, apa artinya praktek heningan. Mereka selalu mengatakan ya normatif, nggak masalah Romo, aman-aman saja. Justru pertanyaan itu mengganggu pikiran saya. Ini pertanda bahwa mereka belum serius dalam menghayati keheningan itu. Serius atau tidak itu sangat digambarkan melalui bagaimana keluhan. Ketika mereka mengatakan, aduh Romo, saya kok semakin menjadi orang yang istilahnya sangat tidak nyaman. Karena ketika saya hidup dalam keheningan itu selalu dihantui dengan pikiran-pikiran masa lalu saya, masa remaja saya, dan seterusnya. Ini pertanda baik. Karena dia sudah mulai melangkah dalam keheningan. Ya, baik. Keheningan sebagai ruang perjumpaan dengan Tuhan. Pertama, katarsis. Ya, kalau orang hidup dalam keheningan, kalau kemudian orang menang sebagai penakluk dari pikiran-pikirannya sendiri, maka dia akan mengalami apa yang disebut dengan katarsis. Apa itu katarsis? Katarsis itu memang diambil dari konsep psikologis, tapi dalam hal rohani itu lebih menunjukkan ini, pembersihan hati dari nafsu dan keterikatan duniawi, memungkinkan jiwa menjadi cermin yang dapat memantulkan cahaya ilahi. Ya, mungkinkah ini terjadi? Bagaimana orang merasakan katarsis? Yaitu ketika ada pikiran, kemudian dia tidak terjebak di dalam mangsa pikirannya sendiri. Misalnya ingin makan yang enak, dia lawan itu. Ya, cukup saja, yang penting saya bisa kenyang, yang penting saya bisa hidup. Lawan yang kata-kata itu. Maka hari itu dia mengalami suatu kemenangan. Ya, katarsis, kepuasan spiritual. Bahwa saya tidak jatuh di dalam rayuan pikiran-pikiran saya. Itu katarsis spiritual. Kalau katarsis psikologis itu artinya ketika kita mengalami sebuah sentuhan-sentuhan emosi, kita mengalami sukacita bahagia. Kita lepas dari penderitaan, itu katarsis psikologis, ya. Tapi katarsis spiritual menurut tradisi Bapak Padenggur dalam hal keheningan itu lebih mencerminkan ini, lebih menunjukkan ini. Bahwa kita menang di dalam menaklukkan pikiran-pikiran kita sendiri. Kita bahagia karena kita berhasil mengalahkan diri kita sendiri. Oke. Yang kedua, potismos, ya. Apa itu? Pencerahan spiritual yang datang dari kontemplasi kebenaran ilahi dalam kesunyian, membuka mata batin terhadap realitas spiritual. Nah, kalau orang sudah menang, ngelawan pikiran-pikiran itu dan dia menang, maka dia apa? Apa yang akan dia alami? Dia akan mengalami apa sebenarnya potismos. Iya, dia masuk di dalam ruang ya, realitas spiritual. Karena dia berhasil mengalahkan pikiran. Segala pikiran itu selalu membuat manusia terbebani di penjara dalam ya hal-hal duniawi. Ketika dia menang, sebenarnya dia sudah mengarah masuk kepada realitas ilahi, ya, spiritual, ya. Kemudian yang ketiga, teosis. Apa itu teosis? Teosis itulah persatuan atau partisipasi dalam kehidupan ilahi yang merupakan puncak perjumpaan dengan Allah, bukan peleburan dalam esensi ilahi, tapi persekutuan mendalam. Artinya begini Bapak Ibu, apakah persatuan itu bisa diraih oleh manusia? Iya. Apakah nanti atau sekarang? Jawabannya sekarang. Orang bisa mengalami persatuan dengan Tuhan, ya, meskipun dia hidup sebagai manusia biasa. Itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan kemampuannya untuk tidak lagi diperbudak, dipenjara oleh pikiran-pikirannya sendiri. Karena ketika dia berhasil mengalahkan pikiran itu, dia sebenarnya sudah masuk ke dalam ruang yang disebut dengan ruang spiritual, ruang persatuan dengan Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam ruangnya sendiri. Itu nyaris persis sama dengan yang diajarkan oleh Santa Teresa Avila. Masuk lebih dalam ruang pertama sampai dengan ruang ketujuh. Dan Tuhan Allah itu berdiam di ruang yang ketujuh. Ya. Itu proses teosis, ya.
Jadi untuk sampai ke persatuan itu orang harus pertama katarsis, kemudian orang harus bautisme dan seterusnya. Oke. Sekarang saya menunjukkan keheningan dan penyembuhan. Bapak Ibu, kalau kita misalnya gelisah, ada konflik, ada istilahnya hidup tidak dalam kedamaian, ada apa istilahnya trauma-trauma yang terjerembab di dalam pengalaman masa lalu yang membuat kita murung, tidak bahagia, tidak sukacita. Apa yang harus kita lakukan? Obat mana secara spiritual yang bisa menyembuhkan kita? Saya membaca banyak buku dalam hal sebagai persiapan untuk pengajaran ini. Saya menemukan di sana bahwa ternyata keheningan itu adalah obatnya. Iya, obatnya. Kita mungkin gelisah dengan segala sesuatu, tapi mungkin juga kita tidak tahu bagaimana obat untuk menyembuhkan, untuk membawa kita menemukan kedamaian, kesukacitaan kita dalam hidup. Obatnya itu adalah keheningan. Ya. Yang pertama, ya, kita menghubungkan keheningan dengan penyembuhan. Pertama, pengakuan realitas diri. Ya, dalam keheningan, topeng-topeng sosial terlepas. Ya, kita itu tampil apa adanya. Seringkali kalau kita secara relasi dengan orang lain, dalam komunikasi dengan orang lain, seringkali kita menutup diri kita supaya kita hanya dilihat yang baik-baik saja. Itu bukan salah. Itu adalah sebuah feeling, ya, feeling kemanusiaan kita. Seringkali manusia menunjukkan seperti itu, ya. Tetapi secara rohani itu tidak dianjurkan. Kita harus menunjukkan apa adanya kita, ya. Dan keheningan itu bisa membuat kita tampil apa adanya. Karena orang lain tidak akan melihat siapakah diri kita. Kita sendiri yang harus melihat diri kita. Dan kemampuan melihat diri kita itu hanya melalui keheningan. Kalau kita tidak melihat diri kita apa adanya, maka kita akan seperti yang dilakukan oleh pemungut cukai dalam perumpamaan Yesus itu. Ya, kita berdiri di depan bait Allah, kemudian kita berdoa, aku ini bukan pemungut cukai ini, aku ini seperti ini, aku ini seperti ini, menunjukkan kelebihan-kelebihan. Padahal Tuhan tahu isi hatinya. Ya. Karena itu Santo Antonius Agung menyatakan begini, orang yang duduk dalam keheningan dan merenungkan dosanya pada setiap saat memohon kepada Allah untuk diampuni. Pengakuan diri yang jujur ini menjadi langkah pertama menuju penyembuhan. Nah, ini teknik psikoterapi yang dipakai oleh para psikiater atau psikolog. Yang mana kalau mau menyembuhkan orang harus tahu tentang problem-problem hidupnya. Orang harus meletakkan problem hidup itu secara terang benderang. Diangkat ke permukaan. Tidak boleh didiamkan, tidak boleh disembunyikan. Ya, konflik-konflik dan akar-akar penyebabnya itu harus dimunculkan. Supaya apa? Orang tahu tentang dirinya. Dan di hadapan Tuhan mengatakan, aku ini orang berdosa. Ya. Kemudian konfrontasi dengan bayangan. Nah, biasanya bayangan itu akan muncul saat mana dia akan datang. Dan justru pada saat keheningan. Kalau tidak hening, maka tidak akan muncul bayangan-bayangan itu. Ya. Karena itu mari kita melihat bayangan itu baik atau tidak. Ya, dalam proses itu terapi penyembuhan, kemudian dalam praktek keheningan, bayangan itu sangat penting. Karena itu menjadi tanda indikator kita hidup dalam keheningan. Keheningan memaksa seseorang menghadapi apa yang Carl Jung sebut sebagai bayangan, yaitu aspek-aspek gelap kepribadian yang biasanya ditekan atau diabaikan di alam bawah sadar. Bapak-bapak dan guru memahami bahwa menghadapi bayangan ini meski menyakitkan adalah bagian penting dari proses penyembuhan. Maka kadang-kadang dalam terapi psikospiritual orang bisa menangis, orang bisa berteriak, orang bisa mengeluarkan kata-kata makian dan seterusnya karena dia tidak mampu menghadapi bayangan itu. Apakah itu praktek yang tidak benar? Ya, sekali lagi ini menjadi sebuah indikasi hal yang penting dan baik karena orang sudah bisa hening. Kadang-kadang orang mengeluh, Romo saya tidak mendapatkan sebuah bayangan imajinasi. Saya sedang berkonflik dengan orang, saya menyimpan rasa marah tapi saya tidak tahu
kemarahan saya ini diarahkan kepada siapa? Itu berarti tanda bahwa seseorang itu belum masuk dalam keheningan. Ya. Kalau orang sudah bisa hening, maka orang akan menemukan bayangan itu. Dia sedang berkonflik dengan apa, dia mengalami apa, dan seterusnya. Ya, oke. Yang berikutnya adalah ya menemukan bayangan. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan? Mengintegrasikan fragmen-fragmen diri. Ya, apa itu fragmen? Fragmen itulah bagian-bagian kecil dari kisah hidup kita secara keseluruhan. Ya, ada simpul-simpul, tapi juga ada istilahnya kerikil-kerikil, batu-batu yang barangkali membuat kita berada dalam istilahnya keadaan diri yang terluka, yang sembuh, tetapi kesembuhan itu tidak sempurna karena masih memberi bekas pada luka-luka itu. Dan itu menjadi fragmen-fragmen diri kita. Nah, praktek keheningan ini oleh tradisi Padang Gurun menganjurkan kita untuk apa? Untuk mengintegrasikan fragmen-fragmen itu. Integrasikan apa? Mengintegrasikan, menyambungkan dengan hal-hal yang baik yang barangkali yang kita tidak tolak. Disatukan dengan hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Menjadi satu kesatuan. Benang hidup kita. Ya. Dan itu hanya bisa kalau orang hidup dalam keheningan. Kehidupan modern yang terfragmentasi sering menyebabkan jiwa tercerai-berai. Dalam keheningan, fragmen-fragmen jiwa yang terpisah dapat kembali diintegrasikan menjadi keutuhan. Ya, Santa Dorotheus dari Gaza menggunakan metafora roda. Ya, kita perhatikan ya metafora ini. Roda ya, roda sepeda motor atau apa saja. Yang dia mengatakan bahwa semakin dekat jari-jari ke pusat. Jadi roda itu kan pasti ada jari-jari, tapi kemudian disatukan di pusat. Ya, semakin dekat juga jari-jari satu sama lain, demikian pula semakin dekat jiwa-jiwa ke Allah, semakin terintegrasi. Jadi jari-jari itu adalah fragmen-fragmen hidup kita. Setiap jari-jari itu harus disatukan di pusat. Ya, yang menggerakkan jari-jari itu sehingga roda hidup itu bergerak terus. Kalau satu jari-jari itu tidak dimasukkan pusat, dia menjadi penghambat di dalam gerakan perjalanan hidup kita. Kita terseok-seok, tersendat-sendat, tidak maju-maju. Kenapa? Ada jari-jari yang kita lepas dari kesadaran kita, yang kita tidak masukkan ke pusat. Pusat itu adalah gambaran simbolik dari Allah itu sendiri. Kita hidup dalam keterpusatan yang Allah dalam seluruh diri kita. Baik jari-jari yang kita tidak inginkan maupun jari-jari yang kita inginkan. Semuanya diarahkan ke pusat, yaitu Allah sendiri. Dan itu hanya bisa dilakukan dalam keheningan. Jadi semakin orang hening, semakin orang mengetahui dirinya sendiri, dan semakin melakukan proses integrasi. Oh, inilah saya. Saya tidak akan mempersoalkan saya seperti yang saya pikirkan, saya inginkan. Inilah diri saya. Jadi semakin hening, orang semakin menerima diri. Ya. Maka ada retret yang tidak mengobati, tidak memberikan apa-apa, tapi membuat orang datang 5 hari, duduk dalam keheningan, berdoa, mengalami, berkomunikasi dengan diri sendiri, kemudian minta bantuan, bercakap-cakap dengan guru rohani. Bagaimana kalau berdoa, saya hening, saya mengalami pemikiran-pikiran seperti ini. Pasti nanti akan dianjurkan oleh pemberi retret untuk kalau ada godaan seperti itu, apa yang kamu lakukan? Ini, dan seterusnya. Ya. Berikutnya melakukan transformasi ingatan. Dalam keheningan, ingatan-ingatan menyakitkan yang terkubur saat muncul ke permukaan untuk disembuhkan. Proses yang dalam psikologi modern disebut dengan katarsis ini, yang sudah saya katakan tadi, telah lama dikenal oleh bapak-bapak Padang Gurun sebagai bagian dari perjalanan spiritual. Nah, inilah baru kita paham bahwa semakin hening kita, semakin orang yang tahu bagaimana menyembuhkan diri kita. Ada jalur spiritual, tetapi dalam jalur yang sama itu ada gerakan psikologis karena kita menyembuhkan diri kita melalui jalan spiritualitas. Ya. Oke. Dalam konteks modern, pendekatan ini memiliki paralelisme, kesamaan, sebanding dengan beberapa bentuk psikoterapi, terutama yang menaruh perhatian pada mindfulness
dan kontemplasi. Beberapa psikolog seperti Carl Jung bahkan melihat kemiripan antara proses individuasi dalam psikologi analitik dan perjalanan spiritual yang digambarkan dalam tradisi monastik. Jadi apa yang dilakukan oleh bapak-bapak dan guru itu sama dengan apa yang menjadi langkah-langkah terapis dari terapi dari psikolog, ya. Langkah-langkahnya untuk sampai dengan menyembuhkan orang. Jadi mindfulness, kontemplasi itu menjadi jalan spiritual, tapi sekaligus menjadi jalan terapi untuk menyembuhkan orang. Ini dasar loh tradisi ini, warisan ini luar biasa, yang barangkali kita lupakan, ya. Yang seringkali orang zaman ini kalau lagi galau minum obat penenang. Padahal secara spiritual kita punya warisan ini, ya. Keheningan adalah rumah sakit. Nah, ini kata Santo Yohanes Chrysostomus. Keheningan adalah rumah sakit di mana jiwa kita disembuhkan dari penyakit yang ditularkan oleh dunia. Orang bilang, orang kurus itu bukan karena kekurangan makanan, tetapi dia diperas oleh pikirannya sendiri. Disiksa oleh pikiran sendiri, menjadi dia kurus. Maka supaya bisa gemuk, ya Santo Yohanes Chrysostomus mengatakan, ya hidup dalam keheningan, karena keheningan itu adalah rumah sakit. Kalau lagi galau gelisah, masuk rumah sakit, yaitu rumah sakit keheningan. Penting untuk dicatat bahwa penyembuhan melalui keheningan dalam tradisi Bapa dan Gurun bukan proses yang sepenuhnya soliter. Soliter itu hanya tertutup, hanya untuk diri sendiri, ya. Jadi jangan sampai secara ekstrim, secara salah kita pahami. Kalau hening itu berarti saya tertutup dengan dunia lain, dengan orang lain, dengan dunia sekitar, ya. Tidak demikian. Meskipun menghabiskan banyak waktu dalam isolasi, para pertapa juga memiliki praktik pengakuan pikiran, ya, kepada Bapa spiritual. Ada pengakuan yang berpengalaman, ya, kepada Bapa pengakuan yang berpengalaman. Praktek ini memiliki fungsi terapeutik yang mendalam, memungkinkan pikiran-pikiran tersembunyi dibawa ke dalam cahaya untuk diperiksa dan disembuhkan. Retreat yang diadakan oleh Carmelite Center Jakarta kemarin sudah 2 kali. Kali pertama di Kanosa, kali kedua itu di di Cikanyere itu. Metodenya persis sama dengan yang dianjurkan oleh Bapak dan Gurun ini. Ya. Jadi ada meditasi, ada kemudian orang berjumpa dengan dirinya sendiri, orang melakukan perjumpaan dengan masa lalunya, berjumpa dengan Tuhan, kemudian ada pengakuan dosa dan pengurapan dan seterusnya. Itu semua metode-metode yang sangat dianjurkan karena meniru tradisi ini, ya. Dalam dunia kontemporer yang penuh trauma dan luka batin, dimensi penyembuhan dari keheningan ini menawarkan jalan yang berharga. Sebagaimana dinyatakan oleh teolog kontemporer Henry Nouwen, yang mengatakan begini, dalam keheningan kita mulai mendengar suara-suara yang menunjukkan kepada kita arah perjalanan kita, yang mengajarkan kita tentang kebutuhan yang sebenarnya kita miliki, dan yang memberitahu kita tentang batasan-batasan kita, serta kemungkinan-kemungkinan kita. Ini Henry Nouwen ini hidup pada zaman abad ini, dan dia menilai bahwa ternyata keheningan itu adalah hal yang perlu dipraktekkan, ya, untuk memungkinkan kita menjadi pribadi-pribadi yang utuh, ya. Yang berikutnya relevansi, apa hubungan dengan kita saat ini, ya. Yang saya jelaskan itu kan praktek yang sudah terjadi pada abad 3-4-5. Pertanyaannya, apakah masih relevan dengan kehidupan kita sekarang ini? Apakah orang masih membutuhkan keheningan? Jawabannya pasti dan jelas adalah iya. Mengapa? 1. Ada distraksi digital dalam era ekonomi perhatian, di mana aplikasi dan platform bersaing untuk mendapatkan waktu dan fokus kita. Praktek keheningan menawarkan ruang untuk merebut kembali otonomi perhatian dan menemukan kedalaman di tengah permukaan yang dangkal. Distraksi, ada gangguan digital, ada HP, ada macam-macam gangguan yang membuat kita seluruh waktu kita dipakai untuk itu. Jadi dunia digital itu merampas seluruh waktu kita, sehingga waktu kita itu tertutup untuk yang lain. Ya, itu sangat relevan. Pemulihan identitas autentik. Media sosial sering mendorong pengembangan diri yang dikurasi. Versi diri yang didesain untuk konsumsi publik.
Keheningan memungkinkan pelepasan topeng-topeng digital dan penemuan kembali identitas autentik di hadapan Allah. Ya. Jadi kita itu seringkali menampilkan atau dunia sosial, dunia media sosial itu menampilkan hal-hal yang mewah, yang megah, yang membuat kita itu terdistraksi atau terganggu dengan itu sehingga ingin seperti itu. Ya, ingin seperti yang kita lihat. 3. Ruang untuk integrasi pengalaman. Bombardir informasi dan stimulus dapat membuat pengalaman hidup terasa terfragmentasi. Keheningan menyediakan ruang untuk mengintegrasikan pengalaman-pengalaman tersebut menjadi narasi hidup yang koheren. Yang keempat, antidot. Antidot itu artinya penetral, ya, penawar, racun. Jadi relevansinya itu adalah keheningan itu menjadi penawar. Dari apa? Racun hiperaktivitas kita. Dari pagi sampai dengan malam kita ini adalah orang super sibuk, tidak ada waktu kita untuk hening. Karena itu, keheningan itu dilihat sebagai antidot. Dalam masyarakat yang menghargai produktivitas dan aktivitas tanpa henti, keheningan menawarkan kontrapoin. Ya, poin yang berlawanan dengan itu. Yang justru kalau orang mengikuti poin itu menjadi penyeimbang. Ya, yang mengingatkan bahwa nilai manusia tidak terletak pada apa yang dihasilkannya, melainkan pada keberadaannya yang diciptakan menurut citra Allah. Nah, tantangannya apa? Ya, tantangan bagi kita saat ini itu adalah, ya, dalam bukunya Life Together, teolog Jerman Dietrich Bonhoeffer menekankan hubungan dialektis, hubungan yang selalu berdialog, ya, yang saling mempengaruhi antara komunitas dan keheningan. Dia mengatakan begini, siapa yang tidak dapat sendirian, berhati-hatilah dalam komunitas. Lalu, siapa yang tidak dalam komunitas, berhati-hatilah dalam kesendirian. Artinya apa ini? Dalam kesendirian, orang harus merasa bahwa dia tidak bisa terlepas dari komunitas. Dan dalam komunitas, orang harus berpikir bahwa meskipun bersama dengan orang lain, saya bisa bersendiri dalam keheningan. Seperti itu. Jadi antara sendiri dan bersama orang lain itu ada hubungannya. Dan yang menghubungkannya itu adalah keheningan. Contoh, kalau keluarga itu sangat menghargai praktek keheningan, maka keheningan itu akan mewarnai kebersamaan. Kebersamaan seperti apa? Kebersamaan yang saling menghargai, saling menghormati, saling menerima apa adanya orang lain. Seperti kita sendiri menerima siapakah diri kita. Jadi semakin kuatnya hidup bersama dengan orang lain itu dan semakin baiknya hidup bersama itu sangat dibentuk, dipengaruhi oleh keheningan yang kita ciptakan. Ya. Kita membutuhkan keheningan untuk dapat menyentuh jiwa-jiwa kita. Maka dalam keheningan kita menemukan identitas baru, kehidupan baru, pemahaman baru tentang kehidupan dan tujuan kita. Sherry Turkle, ya, Turkle, psikolog sosial dan profesor di Institute of Technology, sekaligus penulis Alone Together, menyoroti bagaimana teknologi telah menciptakan ilusi kedekatan sambil sebenarnya mengikis ruang-ruang untuk refleksi mendalam dan keintiman sejati. Artinya dia mengatakan bahwa kita ini tidak sadar bahwa ternyata kita ini ya dikondisikan oleh teknologi untuk menjauhkan kita dari diri kita sendiri. Ya. Karena itu dia menunjukkan ini. Ada ketakutan akan kesendirian. Jadi orang takut, ya, monofobia atau ketakutan akan sendirian. Orang hidup sendiri itu menjadi sebuah penjara. Padahal justru di dalam kesendirian itu, orang justru dibawa kepada praktek heningan. Nah, monofobia itu adalah ketika sendirian banyak orang merasakan kecemasan dan segera mencari distraksi melalui media sosial atau hiburan digital. Nah, ini praktek yang salah. Ya, kemudian ada fetisisasi. Apa itu fetisisasi? Fetisme itu adalah orang memaknai sesuatu itu secara berlebihan. Seperti memaknai makanan itu segalanya. Yang lain-lain itu sebagai tambahan. Atau orang memaknai pakaian itu segalanya sehingga dia mencari model-model pakaian kekinian. Dan kemudian mengabaikan nilai-nilai spiritual yang lain. Itu fetisme.
Kemudian ada stigmatisasi sendirian. Misalnya, masyarakat modern sering memandang kesendirian yang dipilih dengan curiga. Kamu sudah kawin, kok belum kawin? Nah, ini satu pertanyaan yang muncul dari stigmatisasi kesendirian. Hidup sendiri itu adalah sesuatu yang negatif, tidak baik. Nah, itu stigmatisasi yang tidak spiritual, ya, yang tidak berdasarkan pada warisan spiritual yang memang dimiliki oleh gereja awali, ya. Jadi seringkali orang zaman ini memilih curiga dengan orang yang hidup sendiri. Seseorang yang mencari keheningan mungkin dianggap antisosial, itu loh pelarian. Ya, atau mungkin orang sendiri dan orang yang depresi atau orang aneh menurut norma-norma sosial dominan. Ini tantangan. Sehingga orang seringkali kalau kita dalam kebersamaan orang tenang, diam, lalu bilang ini orang gila, orang aneh, ini ada orang kok enggak ngomong. Padahal itu adalah satu aspek yang barangkali yang dia mau pakai, justru di dalam kebersamaan itu dia menciptakan keheningan dalam kesendirian. Ya. Baik Bapak Ibu, karena sudah waktu 9:30, hal tentang puasa saya tidak tampilkan. Nanti apa yang belum saya sampaikan dan yang sudah saya akan PDF-kan dan saya kirim ke grup-grup. Demikian Bapak Ibu, saya kembalikan ke Romo Kris untuk selanjutnya. Baik, terima kasih Romo Karol atas penjelasannya yang sangat menarik mengenai bagian yang pertama tentang kesunyian. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kami dari Karmel Center Jakarta mohon maaf karena tadi ada persoalan teknis dalam jaringan sehingga agak tersendat-sendat dan penyampaiannya menjadi tidak sesuai waktu. Maka di waktu yang tersisa ini mungkin bisa kita menjawab satu pertanyaan ya Romo. Yuk. Kalau boleh saya sampaikan pertanyaan, Romo. Oh, baik-baik. Silakan Pak John. Ya, saya John Kaunang dari Bartolomeus Taman Galaksi. Saya memang meditasi itu di bawah Romo Siriakus. Setelah saya mempelajari, karena memang perlu taat dan setia. Setelah saya mempelajari, rupanya keheningan itu Tuhan memberikan kita kuasa dan belas kasih. Itu yang kita perlu dapatkan di dalam keheningan. Sehingga kita bisa memberikan kepada sesama manusia. Iya, itu kuncinya ada di situ, di dalam keheningan. Luar biasa. Apa rahasia kerajaan Allah itu bisa kita tahu semua itu. Seperti yang Romo uraikan tadi. Maka itu saya tahu kenapa 300 tahun yang lalu Abba Cassianus sampai melarikan diri ke padang pasir. Ya itulah yang diajarkan saya melalui Romo Siriakus. Terima kasih Romo. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak John. Baik, langsung saja kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan mengenai situasi Bapak Pertapa Padang Gurun itu sendiri. Jadi pertanyaannya, apakah para Pertapa Padang Gurun tidak diganggu nyamuk dan binatang buas? Bagaimana mereka mendapatkan makanan? Ini tentang hal yang sangat praktis ya di dalam kehidupan Ya, para Bapak Padang Gurun. iya, dalam aturan hidup mereka kita lihat bahwa mereka mencukupkan hidup mereka dari pekerjaan mereka. Tadi waktu saya menampilkan pada slide-slide pertama, saya menunjukkan praktek keheningan itu tidak terlepas dari rutinitas. Jadi mereka bekerja tapi bekerja dalam hening. Mereka berdoa dengan hening. Jadi artinya apa? Mereka mencukupkan diri mereka dengan pekerjaan mereka. Sambil bekerja mereka berdoa, pekerjaan itu menghasilkan buah-buah pekerjaan, makanan dan minuman yang mereka sendiri usahakan. Seperti itu. Kemudian gangguan-gangguan lain, jelaslah kita hidup di dunia pasti ada gangguan secara lahiriah, ada nyamuk, ada macam-macam itu. Tetapi kalau orang istilahnya tidak, karena mereka ke sana itu dengan suatu tujuan untuk mengalahkan dunia. Dunia yang secara fisik itu ada dunia material, ya binatang dan seterusnya. Tapi dunia yang lain, dunia pikiran. Dan mereka melawan itu semua. Jadi dalam praktek keheningan itu sebenarnya mereka masuk dalam dunia nyata. Dunia nyata itulah gangguan-gangguan yang datang dari dunia. Ya, mungkin dari musuh-musuh. Ya, ada cerita bahwa
suatu waktu ada musuh yang menyerang dan merampas harta milik mereka. Lalu karena mereka adalah orang-orang yang tidak memutlakan hal-hal duniawi, mereka malah mengampuni. Ini Abah Moses ya, saya sedikit menceritakan. Abah Moses itu adalah seorang yang berasal dari budak ya, keluarga budak, kemudian memiliki sebuah emosi yang tidak stabil. Jadi dia menjadi perampok juga. Ya, perampok. Ya, menjadi preman. Nah, ketika dia dikejar-kejar oleh pemerintah setempat atau pemimpin setempat, dia pergi menyembunyikan diri di pertapaan. Di sana dia menemukan ya kedamaian di sana. Lalu dia ingin menjadi pertapa. Tapi kemudian Theodorus itu pemimpin pertapa ini mengatakan, apa kamu mau tinggal dalam keningan kedamaian? Dalam diam dan tidak boleh bicara. Lalu awal-awal dia gelisah dan dia tidak mau untuk masuk dalam diamnya itu. Tetapi karena dia sangat terkesan dan tergerak oleh kedamaian hati dari pertapa-pertapa yang lain yang meskipun hidup dalam kesederhanaan tapi hatinya penuh dengan kedamaian kebahagiaan. Dia ingin memperoleh kedamaian seperti itu yang selama ini dia tidak peroleh. Lalu dia ingin coba. Maka Moses, Abah Isodorus itu mengatakan kepada Moses demikian, jika engkau ingin sungguh-sungguh bertobat, pertama-tama engkau harus belajar diam. Karena dalam keheningan suara Tuhan dan suara batinmu sendiri akan menjadi jelas. Ini memang tidak mudah, ya. Itu dikatakan oleh Abah Isodorus. Tapi dia mengatakan begini, memang ini tidak mudah Moses, tetapi inilah jalan penyembuhan. Ya, jalan penyembuhan. Lalu apa yang terjadi? Moses itu bergulat dengan dirinya sendiri. Kenapa? Semakin dia hening, dia berjumpa dengan dirinya sendiri. Pikiran-pikiran itu selalu mengarah kepada apa yang sudah dia lakukan, seperti mengadili dia. Dan dia berusaha untuk hidup dalam keheningan, tetap setia melakukan keheningan. Sehingga pada suatu giliran waktu tertentu datanglah perampok yang lain. Ya, untuk merampok kekayaan mereka di pertapaan itu. Lalu apa? Dia adalah seorang preman. Dia berusaha untuk mengalahkan perampok itu tanpa dengan kekerasan, tidak memukul mereka atau melukai mereka. Dia melumpuhkan, menangkap 4 orang itu lalu membawanya kepada pemimpin. Pemimpinnya itu Isodorus. Lalu dia mengatakan, saya tidak akan menyakiti mereka karena saya pernah mengalami seperti mereka ini. Saya adalah juga perampok dan saya tahu bagaimana mereka sampai merampok, alasan mereka merampok. Jadi artinya apa ini? Dengan sepenggal cerita ini mengatakan bahwa keheningan itu telah mengubah Moses yang dari perampok, lalu kemudian mengubah pikiran Moses terhadap para perampok. Dia kemudian tidak mengadili dan tidak melukai para perampok. Dia memiliki hati yang damai dan dengan penuh pengampunan dia mengampuni para perampok itu. Jadi itu. Jadi mau saya jawab adalah bahwa yang mau saya jawab itu adalah bahwa ada tantangan fisik setiap hari. Tapi setiap tantangan itu mereka selalu hadapi dengan semangat keheningan dan doa. Ya, keheningan itu menjadi ibu dari doa. Kenapa? Setiap problem itu selalu ada jawabannya dan jawaban itu di dalam keheningan. Demikian jawaban saya. Baik. Ya, satu pertanyaan lagi bisa ya, Romo? Ya, boleh. Oke. Romo, dalam keheningan sering menakutkan, kadang tidak mengerti begitu banyak cuplikan hidup yang timbul tetapi samar-samar. Bagaimana caranya untuk melihat dengan jelas apakah itu, sehingga nantinya bisa menjadi mengerti. Oh, itulah luka-luka yang dahulu yang perlahan menuju kesembuhan dalam hati. Oke. Iya, yang tadi saya munculkan itu adalah monofobia ya. Orang takut sendiri, takut dengan kesepian. Itu menjadi pengalaman kita. Kemudian pengalaman itu semakin menguatkan, membuat kita tersiksa karena ada stigmatisasi kesendirian. Kalau hidup sendiri itu tidak baik oleh pandangan masyarakat. Kenapa kamu sendiri? Tidak baik hidup sendiri dan seterusnya. Nah, itu semakin mengakumulasi dilematis hidup orang untuk hidup dalam keheningan. Keheningan sendiri menawarkan sesuatu yang tidak mengenakan. Karena ketika orang hidup hening, orang pasti berhadapan dengan dirinya sendiri yang istilahnya dalam kondisi tertentu membuat dia merasa tidak nyaman karena berhadapan dan bertemu dengan
dirinya yang terluka. Jadi sehingga membuat orang tidak mau hidup dalam keheningan karena pasti akan bertemu dengan hal-hal itu. Ya, ini menjadi sebuah hambatan dan tantangan. Tetapi dengan kesadaran penuh akan pentingnya keheningan berdasarkan tradisi warisan spiritual Kristen ini, sebenarnya tadi saya sudah katakan bahwa kalau itu ada dalam pikiran kita, sebenarnya itu menjadi tanda awal bahwa orang sudah mulai berlangkah dalam praktek keheningan. Karena justru pikiran-pikiran itu yang membuat kita gelisah, membuat kita takut itu menjadi langkah awal. Nah, mengapa orang mundur? Karena orang merasa bahwa kok saya hidup dalam hening, tapi yang saya dapatkan itu bukan kebahagiaan, bukan kedamaian, malah pikiran-pikiran itu. Nah, itulah muncul dari orang yang tidak paham tentang tahap perjalanan hidup rohani. Orang selalu mengartikan bahwa hidup doa itu selalu mendatangkan katarsis yang menyenangkan saja. Padahal tidak demikian. Doa itu menjadi sebuah perjalanan hidup rohani sampai kepada persatuan. Mulai katarsis sampai dengan teosis. Ya, teosis itu persatuan. Ada katarsis di mana kita harus melawan pikiran itu. Untuk bisa melawan, kita tidak boleh keluar dari keheningan itu. Terus melakukan rutinitas hidup dalam keheningan itu. Iya, itu jawaban saya. Jadi kalau ada ketakutan itu tanda awal untuk terus melakukan. Ya. Demikian Ya. Romo Kris. Romo Baik, Kris terima boleh, Romo Kris boleh Ya. lanjut sedikit. Romo Karol, maksud Wiwin, itu terlihat samar. Jadi rasanya untuk kalau kita bisa melihat dengan jelas itu apa sih sebetulnya yang tersamar-samar itu seringkali kan hanya sekelebat gitu. Saya kira kalau tidak bisa melihat dengan jelas apakah kilasan-kilasan itu, makanya rasanya untuk penyembuhan itu kemungkinan tidak akan terjadi. Begitu Kak Romo? Oke, baik. Saya paham akhirnya ya, karena tadi masih kabur sih pertanyaannya. Kilasan-kilasan, bayangan-bayangan itu tuh kadang-kadang ada yang jelas terang benderang, tapi juga ada yang samar-samar. Itu juga bagian dari proses. Semakin samar itu artinya karena orang menutup, kurang terbuka dengan dirinya sendiri, atau pemikirannya itu masih dihambat oleh sesuatu yang istilahnya menutupi egonya. Ya. Jadi untuk semakin terang benderang, maka tidak hanya sekali dua kali. Jadikanlah keheningan itu menjadi sebuah rutinitas. Ya, terang benderang. Seringkali secara psikologis hati kita ini ada lipatan, ya, ada dimensi-dimensinya. Itu menurut Santa Teresia Benedikta dari Salib. Kepribadian kita ini, diri kita ini sebenarnya ada lapisan-lapisan. Ketika kita masuk mengupas lapisan pertama, ternyata masih ada lapisan yang kedua, seperti bawang. Ada lapisan ketiga, ada lapisan keempat, dan seterusnya. Karena itu, kalau Bu Vivi bilang, kok seperti samar-samar, belum jelas, itu artinya kita masih pada lapisan luar. Belum terang benderang melihat diri kita. Untuk bisa masuk, orang melakukan apa? Hiduplah dalam keheningan sebagai sebuah praktek latihan terus-menerus. Untuk semakin lebih masuk, semakin lebih masuk. Lalu pertanyaannya, sampai kapan Romo? Sampai Tuhan Allah menghendaki kita boleh masuk di dalam proses teosis itu. Ya, teosis itu artinya kita hadir dengan kesadaran diri kita sepenuhnya. Dan kita hadir dalam keilahian. Melihat Tuhan dengan seluruh kesadaran diri kita. Jadi itu, kalau masih bayang-bayang itu artinya kita masih pada lapisan-lapisan yang di luar, belum masuk ke dalam diri kita sesungguhnya. Apakah itu menandakan kita tidak berhasil? Tidak. Kita terus diajak untuk masuk, melakukan praktek keheningan. Demikian, Bu Wiwin? Iya, makasih Romo. Iya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, karena waktu juga sudah cukup lewat, maka kita akan mengakhiri pengajaran yang pertama ini. Untuk bahan mengenai poin kedua dari pengajaran pertama akan disampaikan lewat grup.
Nanti dari pihak Karmel Center Jakarta melalui Romo Karol yang akan membagikannya. Dan sekarang kita akan menutup seluruh rangkaian perjumpaan kita dengan doa, dan nanti Romo Karol akan memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati untuk menutup dan mengendapkan pengajaran ini di dalam doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas waktu yang penuh rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Di tengah segala keterbatasan kami, di tengah kesibukan dan carut-marut pikiran, kami boleh kembali belajar untuk mengheningkan diri, belajar menimba inspirasi dari para bapa di padang gurun yang telah berusaha untuk menjalani hidup di dalam keheningan. Semoga melalui pengajaran yang telah kami terima dari Romo Karol, kami pun belajar untuk memberikan momen keheningan dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu mengenal apa yang sungguh terjadi, dan dengan rendah hati berserah ke dalam tangan-Mu. Kiranya melalui keheningan, kami memulai perjalanan rohani yang terus kami upayakan dari waktu ke waktu, dan Engkau sempurnakan dengan rahmat-Mu. Kini kami hendak mengakhiri perjumpaan kami. Kami mohon penyertaan dan lindungan-Mu di malam hari ini. Semoga kami dapat beristirahat untuk memulihkan raga kami, dan besok dapat bangun untuk kembali memuji dan memuliakan Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mohon berkat melalui perantaraan Romo Karol. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Dan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.